Halo kawan-kawan, balik lagi ke channel YouTube Biji Hitam. Sebelum kita lanjutin videonya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, dan share. Oke, kali ini kita di mana, Bang? Ini kita ada di Hinona Coffee and Roastery Di Jalan STM. Jalan STM ujung STM atas. STM atas nomor 116 tadi ya? Yoi. Kita bakal ngobrol sama Bang Mun, salah satu petinggi-petinggi kopi di Kota Medan. Orang-orang lama kopi Medan pokoknya. Nanti kita ngobrol banyak sama dia. Ya. Let's check it out. Oke kawan-kawan penonton YouTube-nya Biji Hitam, kali ini kita sudah bersama salah satu narasumber kita yang akan kita interview hari ini. Salah ya ngomongnya ya? Iya, ya. Salah ya. Oke. Lanjut. Itu salah satu narasumber kita yaitu Bang Mun. Halo Bang Mun, apa kabar? Ya, langsung Bang. Namanya? Perkenalkan nama Bang. Perkenalan diri. Ya, perkenalan diri lah. Kenalan ya? Oke. Salam. Kan perkenalan dulu. Oke. Semua kenal Abang. Kami kan udah kenal Abang. Oh iya. Maksudnya penonton Biji Hitam perlu tahu nama Abang siapa, terus ya itu dulu lah. Itu dulu ya. Nah. Ya, assalamualaikum. Salam semua untuk subscriber Biji Hitam. Jangan lupa itu nanti ya. Nanti. Oke, nanti ya. Nanti ada jatahnya. Oh, ada. Oke. Jadi nama saya Sidra Muntaha bin Ibrahim. Itu aja. Biasa dipanggil Dek Mun atau Bang Mun lah, gitulah kira-kira. Dek Mun boleh, Bang Mun boleh, Sidra boleh, Muntaha juga boleh, semua boleh. Kawan-kawan di Medan lebih kenal Bang Mun ya? Iya, kalau kawan-kawan lebih banyak manggil Bang Mun. Jadi Bang Mun ini adalah terlalu banyak identitas abang ini ya. Yeah. Abang ini roaster, juga pengusaha kedai kopi, juga ya orang lama lah di kopi Kota Medan. Kok boleh tahu udah berapa tahun nih Bang? Berkecimpung start 2016, berarti 8 tahunan ya? 8 tahunan. 8 tahunan di kopi. Oke Bang, pertanyaannya yang paling mendasar nih Bang. Sebelum abang di kopi-kopi, abang Ngapain dulu? Ya, ngapain abang ini? Abang backgroundnya Ngapain ya? Apa Bang Backgroundnya apa nih? tiba-tiba random ke kopi atau memang ada sesuatu yang membangun aku harus ke kopi nih gitu. Oh gitu ya. Iya. Kalau randomnya itu di awal nggak ada niat apapun di dunia kopi. Cuman di waktu kuliah ya aku hobinya ngopi. Mau pergi kuliah itu ngopi, pulang kuliah ngopi. Pokoknya setidaknya di kopi lah, di warung kopi lah. Jadi kalau setelah kuliah itu masih bergelut di dunia arsitek. Oh arsitek. Iya. Kuliahnya arsitek. Di mana Bang? Di Unsia. Di Unsia. Aceh. Oh, berarti Abang memang Aceh. Jadi setelah ada ikut-ikut pekerjaan lah, pekerjaan, melihat pekerjaan ada kadang di konsultan, kadang di kontraktor. Setelah bergelut dari situlah ya mungkin ya. Kadang ada kerjaannya, kadang nggak ada kerjaannya. Nah, jadi terakhir kenapa ke kopi itu memang lagi nggak ada kerjaan. Ada kawan di Takengon itu yang ngajak main-main ke Takengon. Oh, ke kebun dulu. Itu awalnya. Ke kebun kah atau langsung ke kebun. Kebetulan kawan waktu itu jadi pendamping petani. Dia dari Dompet Duafa. Dia jadi pendamping petani. Saya diajak ke sana ya gitu. Di awalnya. Awal kali itu. Memang sama sekali cuma suka ngopi. Kenapa ke kopi? Karena itu. Karena diajak. Nggak ada kegiatan di konsultan, nggak ada, di kawan-kawan juga nggak ada kan gitu. Jadi diajak ke situ. Pas lagi ada waktu aku main ke Takengon lah. Kurang lebih semingguan lah di tempat dia. Di tempat dia ini mendampingi petani. Awalnya abang masuk kemana dulu nih Bang? 2016 itu abang masuk ke roaster kah? Langsung buka kedai kopi kah? Atau langsung hanya supply green bean? Atau abang awalnya di mana nih mainnya? Atau hanya kenal dulu gini, tahu dulu lah, kayak gini cara mainnya gitu. Oh, kalau di awalnya itu aku di sana itu cuma main-main. Kalau nggak ada kegiatan, kata dia main-main kemari. Ya udah aku main-main ke Takengon. Niatnya 2 hari, jadi seminggu. Di awalnya itu cuma jualan balik dari Takengon ya, cerita balik dari Takengon. Itu langsung ke Medan, aku langsung jualan bubuk.
Bubuk. Bubuk kopi. Berarti udah di roasting. Itu yang Udah jadi bubuk. Yang produksi bukan abang? Bukan, itu masih kawan aku, si Nopen namanya. Oke. Dari bubuk itulah start awal aku kenapa tertarik ke kopi. Pertama ini bisa dibilang side job lah, sampingan sambilan ada kerjaan konsultan ataupun ada kerjaan di luar lain. Kopi ini sambilan karena aku juga sering ngopi. Termasuk jumpa Sule ya. Ya jumpa Sule pertama kali di kopi shop di Ule Karing Dr. Mansur. Nah, disitulah mungkin start awal aku nawari ke kawan-kawan itu masih dalam bentuk bubuk. Ya. Belum ngerti proses, itu nggak ada jauh itu semua. Pemasaran bubuk itu awalnya kemana nih bang? Dari ke kedai kopi aja juga? Kopi ke kawan-kawan? Ke kawan-kawan dulu, terus nawari ke kawan-kawan, terus dikasih kesempatan naruh di Ule Karing Dr. Mansur itu. Jadi aku dibolehin displaykan produk di situ. Jadi yang pada saat itu Ule Karing Dr. Mansur itu luar biasa. Ya, lagi luar biasa. Alhamdulillah. Kawan aku juga soalnya. Luar biasa kan? Iya, luar biasa. Saat itu on fire kali memang. Itu kalau kata Robusta Arabica itu bang? Itu Arabica langsung. Jadi aku nggak ada main Robusta. Jadi Arabica. Iya, Arabica langsung. Oke nih bang, setelah abang jualan bubuk kopi di Ule Kareng, Iya. setelah itu kemana nih? Itu berarti 2016 ke 2018an ya? Iya. Step selanjutnya. Step selanjutnya kemana nih? Jadi step selanjutnya itu mulai ada yang nanya nih, Piberi. Apa itu? Zaman-zaman itu ya? Iya, kopi lanang. Untuk apa? Iya kan? Gitu-gitulah. Jadi setelah itu aku coba mempelajari lah komunikasi sama kawan itu ini kopinya apa, prosesnya apa itu ya? Iya, cari info udah mulai. Jadi kalau ada yang nanya, aku mulai nanya balik ke kawan, ini apa, ini kopinya proses apa, ini jenis apa, varietas apa, semua segala macem lah. Jadi setelah ada itu baru beralih ke aku coba biji. Jual biji? Green bean bang? Enggak, itu belum ke arah green bean. Dari bubuk baru ke biji. Jadi itu semua packingnya takengon. Kawan. Okay. Itu nggak ada main di Medan, belum ada. Roastery kawan abang. Iya, roastery kawan. Jadi aku terima biji dalam jumlah beberapa lah gitu. Jadi nanti aku pasarkan. Nah, itu masih pasarkan. Terakhir baru next step aku baru produk sendiri. Green bean. Green bean dulu. Nah, jualan green bean dulu. Green bean baru nanti setelah itu ya jual produk sendiri. Berarti udah punya roastery? Roastery di 2019. Berarti abang roasting di mana? Iya. Berarti abang sewa tempat nih atau? Aku masih numpang roasting nih, numpang roasting. Terus aku kalau ada permintaan baru aku ngerosting. Itu nyimpannya lumayan lah, maksudnya agak-agak di rumah gitu kan, di bawah-bawah masih belum ada tempat. Jadi green bean tuh masih di bawah meja makan. Berarti gambarannya abang udah punya pasar tapi belum punya rumah dan alat produksi. Belum. Itu tapi belum. Pasar abang udah pelan-pelan. Udah mulai pelan-pelan ada. Itu random people atau kawan-kawan abang aja? Itu masih kawan-kawan. Masih kawan-kawan, termasuk di mana aku duduk aku coba nawari, terus aku ketika ada kawan yang ngobrol aku coba nawari, ya tanpa maksudnya ya bilang aja aku jualan kopi gitu. Baru 2020 buka ini ya bang? Roastery di 2019, 2020 baru aku buka coffee shop. Berarti roastery di 2019 itu udah punya mesin sendiri? Itu pas di 2019 aku punya mesin. Punya mesin sendiri? Iya. Produksi di rumah? Produksi masih di garasi. Dulu ada kami kawan-kawan itu di Blok F nomor 40 di Komplek Tasbih 1. Di situ ada garasi, aku start awal dari situ. Ngerosting di situ, Bang. Ngerosting. Jadi mesin roasting pertama di situ. Itu memang kalau datang kawan-kawan cuman tuh ya udah silakan ngopi, mau ngopi apa aja silakan, mau buat sendiri atau mau dibuatin. Tapi aku udah mulai fokus untuk ke arah produksi biji sendiri. Oke. Kebetulan Dik, kita cerita tentang kopi nih. Kita mau rasain produknya dari Hinona. Hinona. Ini punya Bang Amer. Iya. Bang minum Amer. Amer ya. Kita cobain salah satu menu yang paling laris katanya di sini. Ini paling best seller katanya di sini ya. Paling best seller di sini. Apa Bang? Konohina. Kanahino bahasa Aceh. Kanahino artinya udah ada di sini. Kanahino. Udah ada di sini cold brew gitu. Botolnya mahal ini. Bisa dibawa pulang nih Bang botolnya? Boleh bayar. Boleh. Enggak, oke. Jadi Bang sambilan minum nih 2020 buka Hinona nih. Iya. Sebelum kita bicara Hinona itu artinya apa, Bang? Hinona itu artinya di sini ada.
Bahasa Aceh. bahasa Aceh. Bahasa Aceh. Aku pikir dulu, Hai Nona. Hai Nona, banyak yang bilang Hai Nona. Hinona ya? Aku sosok bule kan. Jadi Bang Mon, Bang. Ini cara nyebutnya kayak mana? Hai Nona. Suka hati mulai katanya. Hinona. Di sini ada. Di sini ada, artinya di sini ada. Oke Bang, kita masuk ke Hinona lah ini ya. Hinona. Kita masuk ke Hinona dulu. Jadi di 2020 itu udah rame lah ya, kedai kopi Kota Udah. Medan itu udah rame. Udah Jadi, mulai rame. Abang udah mulai roastery dan udah produksi roast bean nih. Apa alasan terkuat Abang aku harus buka kopi shopnya? Iya. Sebenarnya aku tidak mengarah ke harus coffee shop. Oke. Aku tidak mengarah harus coffee shop, tapi aku mencari tempat. Itu Covid tuh kalau nggak salah aku. 2020 bulan 6 aku buka. Itu Covid. Jadi kenapa harus coffee shop? Itu sebenarnya bukan. Di bawah itu lebih ketika datang kawan-kawan, ya udah mungkin dibawa lah lapaknya untuk ngobrol. Jamu ya. Iya, jadi alhamdulillah ada rezeki. Ya udah sekalian aja lah. Bukakan aja. Karena sebelumnya waktu di garasi aku itu nggak pernah berbayar. Oh jadi kawan-kawan minum gratisan aja? Gratisan aja aku nggak pernah berbayar. Cuman mungkin mereka ya beli produk aku lah. Oke. Nah, mereka beli produk ya, kalau mau minum apa aja boleh. Kalau boleh tahu nih Bang. Iya, kalau boleh tahu ya. Boleh tahu ya? Starting untuk modal awal Abang buka Hinona itu berapa sih? Yang nggak berapa Di luar sih? mesin roasting ya? Di luar mesin roasting ya, di luar mesin roasting, di luar sewa bangunan. Karena kan tadi bahasanya ada rezeki. Ada gitu ya. Ada rezekinya, ya. Ada rezekinya. Betul. Berarti ada prosesnya kan. Iya. Itu di bawah 150. Di bawah 150. Di bawah 150. Itu equipment semua. Semua, mesin grinder semua, showcase, apalagi freezer. Itu di luar sewa tempat? Di luar sewa tempat. 150 juta. Ya, zaman sekarang 150 udah Kecil biasa lah. ya. Karena kalau orang aku tengok value-nya sekarang orang udah nih spend itu sekitar 1,1. Iyalah. Iya. Jadi kan awalnya kan memang abang buka kedai kopi ini untuk menyediakan lapak untuk Iya, kawan-kawan. iya. Karena kalau status pengetahuan aku ya, Bang Mun circle-nya lumayan Iya. gede untuk arsitek itu. Terus Bang Mun di lapangan juga tak siapa-siapa aja kenal di kawan dulu kan tongkrongan kan ganti-ganti terus kawan-kawannya gitu. Jadi kan setelah buka nih bang, oke lah untuk kawan-kawan. Tapi kan makin kesini kan kita makin berpikir kan. Iya, Ya betul. mau sampai mana tenaga kawan-kawan. Iya. Kan? Jadi setelah berjalan lah abang buka, kawan-kawan nongkrong. Apa nih ekspektasi? Ini maunya kebesaran lagi ya pasar. Oh ada. Gitu. Kalau Gimana itu coba? ada. Jadi kepinginnya itu aku memang kepingin sebenarnya memisahkan coffee shopku dengan roasteryku. Oh, oke. Ada niat itu memisahkan atau cari tempat yang lebih besar, yang lebih ya menurutku harus lebih maju lah. Jadi kalau sekarang kan mungkin dari segi makanan terbatas, minuman juga terbatas, tempat duduk sangat terbatas, ya kan? Jadi kepinginnya kedepannya itu ya lebih besar lagi lah, cari tempat atau apalah, jadi yang bisa lebih mencakup, bisa orang datang. Kadang ada tuh 1-2 ya full, kalau malam ya penuh gitu. Berarti kan. abang pengen kalau kawan-kawan yang datang mau ngobrol-ngobrol ya ke roasteryku gitu kan? Iya, ke roastery atau langsung naik ke lantai 2 ya udah ngobrol Kalau sama. mau ngopi ya di bawah. Ngopi ya di bawah. Oke Bang, ini pertanyaan agak gimana nih? Pertanyaan lu. Setahu aku kan, aku kenal abang lumayan lama sebenarnya. Kita jumpa di tongkrongan kedai kopi Tari. Kenapa Bang harus buka kedai kopi mesin? Nah, Sedangkan abang lebih paham Iya, tuh. iya, itu. Tertarik-tarikan abang paham. ya betul. Level sanger tuh orangnya gimana abang Iya, tahu. iya, Orang Aceh lagi ya? Orang Aceh lagi. Ya, betul, betul. Jadi gini Le, jadi kenapa harus mesin? Karena yang aku jual itu roast bean. Oke. Alasannya itu ketika ada orang mau beli roast bean mereka bisa uji coba. Oh, dari ini di situ ya. Ya, jadi Bang ini kayak mana rasanya? Ya udah kita cobain aja di bawah. Terus mereka kadang-kadang sampai misalnya bilang, Bang bawa aja susu abang pakai apa sih? Kan nggak mungkin pakai SKM yang sama. Misalnya dia pakai SKM A, ya udah cocok nggak sama kopiku? Mungkin nggak cocok, Bang coba ganti SKM-nya atau profil si kopiku yang harus kuubah untuk ngikuti kemauan SKM dia. Nah, untuk cocok sanger dia. Cuman kenapa nggak saring? Ya aku kok hari ini bicara kopi saring atau kopi mesin, aku lebih tertarik kalau punya rezeki ya kenapa nggak kopi saring dengan mie Aceh-nya atau dengan martabak semua segala macam. Lebih. Iya. Hari ini menurutku itu lebih cuan daripada kita bertahan di kopi mesin. Berarti gitu. nextnya abang punya plan itu. Plan wajib. Oke. Wajib, kalau itu wajib jadi. Tapi ini tetap
keinginan itu kopi Ada, tarik. kopi tarik tetap. Tapi saat ini biar ini dulu lah. Ini dulu lah. Karena Oke, kan Bang. memang tunggu dulu Bang. Oke. Karena kan memang orang Aceh. Ya. Dunianya pasti Iya, kopi tarik. kopi tarik. Mau berapa kilo ini HPP-nya, kos-kosnya udah paham. Paham lah. Luar kepala semua. Luar kan? kepala karena kan udah culture Aceh itu kopi itu kayak minum merah putih ya. Iya, sehari itu ada yang aku waktu kuliah aja, ya udah pulang kuliah Mau pergi kuliah. ngopi, mau pergi kuliah ngopi, jadi Break ngopi. ngopi lah, ngopi. Kalau kita mau ngasih informasi nih Bang buat penonton. Kalau dari segi cuannya tadi, ya semua orang mungkin udah paham lah ya. Kalau Iya. kopi tarik itu pasti lebih cuan gitu kan. Bang, kalau kita bicara dari segi produksi nih, Abang pasti punya banyak kenalan juga kan kawan-kawan kopi saring ya, kopi saring, kopi tarik, ya. Kalau dari sisi produksi, boleh jelasin dikit nggak Bang? Kalau kopi tarik itu pakai kopi apa? Kemudian dari sisi keuntungan kayak 1 kilo kopi tarik itu bisa menghasilkan berapa gelas dibandingkan dengan kopi mesin gitu Bang? Boleh jelasin singkat aja nih Bang. Singkat ya. Iya. Kalau di kopi saring itu sekilo bisa 80. Sekilo 80 gelas. 80 gelas. Kayaknya lebih Bang. Lebih. Iya, enggak. Ini yang enaknya nih. Iya, iya. Kan ada orang yang nanti minta encer. Iya, Ada yang minta enaknya dapat 80. 80, yang enaknya minta 80 ya. 80 gelas ya. 80 gelas. Dan itu pada umumnya pakai kopi Pakai kopi robusta. Kalau sekarang itu baru mungkin ada yang lebih berinovasi lah, Oh, inovasi. blend ataupun ada yang udah Oke. ke arabica gitu. kalau kita tarik ke mesin sekilo paling 20 ke 30 gelas ya. Iya. Seingat aku Bang. Bisa di angka 120. Seingat aku kalau 100 tembus. Tembus. Bisa. Soalnya seingat aku 200 gram itu sekitar berapa mau? 2-3 Mau, itu. iya. Itu bisa menghasilkan 40 gelas kalau nggak salah. Iya. Berarti jadi buat teman-teman kira-kira seperti itulah ya perbandingannya. Gambarnya ya. kayak gitulah. Nah. Alangkah cuannya kopi. Iya. Kopi saring. saring. Kopi saring lebih cuan. Tapi terbukti kan memang tempat kopi Aceh itu nggak ada yang sepi sebenarnya. Ya, Tapi orang menurut Abang kenapa lebih tertarik kopi mesin yang padahal kalau kita tarik faktanya Iya. kopi tarik itu lebih cuan. Aku menurutku itu selera. Oh itu jatuh mesin. Jatuh balik ke selera itu jatuhnya. Karena kalau malahan kalau aku pulang ke Banda Aceh, aku ya minumnya kopi saring. Tetap itu ya. Juga ke situ. Iya, minumnya tuh kopi saring. Nggak yang misalnya kepingin di sana tuh, oh aku pingin cari yang arabica atau nggak ada, ya udah. Kepinginnya itu begitu balik ke Aceh ya udah kopi saring lah yang aku minum. Kita balik ke culture awal ya. Iya. Balik ke roots deh ya. Lagian kalau tempat kopi Aceh itu harus luas sebenarnya. Ya, Meja harus banyak. banyak. Tok sambung di mana-mana. Iya. Ya, cok sambung wajib itu wajib. Terus nih Bang, ini Hinona di jalan 3 tahun ya? Iya, jalan 3 tahun alhamdulillah, jalan 3 tahun. Ini tempatnya di sini aja, belum pindah? Belum pindah. Nah, berarti dari awal buka sampai hari ini di sini. Iya. Kalau boleh tahu nih Bang, dan boleh sharing sama teman-teman, Bang Mun punya strategi khusus nggak nih dari produk atau dari pemasaran atau dari mana-mana lah, boleh di sharing Bang sama teman-teman. Strategi seorang Bang Mun ya, Pemasaran dan gimana? lain-lain. Strategi ya? Iya. Strateginya itu cuma satu menurutku, silaturahim itu. Strategi Wah. pasar itu cuma satu. Silaturahim. Menjaga Silaturahmi, tali silaturahmi itu cuma satu menurutku. Jadi komunikasi ataupun apa kalau jumpa kadang jadi biar nggak dibilang sombong. Bahkan strategi yang sering ku bilang sama kawan-kawan itu atau adik-adikan atau abang-abangan bilang, "Mun kayak mana nih Mun?" Kalau aku satu Bang, nggak ada aku musuhku dalam dunia kopi. Nah, orang paling ku benci pun itu jadi satu peluang bisnisku. Oke. Nah, jadi aku nggak boleh benci orang. Aku nggak boleh benci orang. Iya. Karena yang paling ku benci aja itu bisa jadi satu peluang untuk membeli kopiku. Jadi aku intinya nggak boleh benci orang. Ketika kita nggak boleh benci orang, berarti kita harus jaga silaturahmi sama dia. Siapapun orangnya. Karena Aku agak speechless ya. Speechless ya kan. karena gini Bang, aku kan mantau Instagram. Iya, atau iya. Bang Mun ini salah satu pemain kopi yang nggak begitu gencar kan di medsos. Underground kan aku bilang. Bang Mun dari dulu underground. Aku aja kaget pertama. Ada salah satu kawan-kawan Bang Mun Iya. yang dadang katanya. "Lek, kau tahu Bang Mun?" Si Mun tahu. "Kenapa Bang?" Gue bilang kan. "Dia main kopi loh." Gua, "Hah? Masa?" Gue bilang. Kesini aku. Iya. Tiba-tiba DM, "Lek, order sirup." Iya, betul. Order sirup. Ini siapa? Aku kira Bayu. Tahu kan Bayu sering di sini kan. Ini Bang Mun boleh katanya. "Oh iya, datang sini kaget." Punya Bang? Iya. Itulah alangkah undergroundnya Bang Mun. Silaturahmi lah. Silaturahmi, intinya silaturahmi. Abang masih door to door nggak sampai hari ini? Sampai hari ini aku Ada kayaknya beberapa titik lah Bang Iya. nawarin gitu. aku udah enggak. Enggak ya? Udah Enggak. main link aja ya? Main link aja. Jadi aku udah nggak door to door. Malahan
apa ya, kawan ke kawan lah. Intinya aku silaturahmi ya. mulut ke mulut itu. Ya, the power of silaturahmi memang Yoi. nggak ada imbangnya memang. Iya. Nggak ada imbangnya memang. Jalan aja, maksudnya ketika ada yang kenal, tetap ya kalau kita yang mungkin lupa, mungkin dia yang mau lebih sapa kita, ya kita sapa balik lah gitu. Sebulan bisa ngabisin berapa kilo green bean bang? Green bean. Untuk Green semua ya, bean. untuk semua. Untuk supply keseluruhan lah. Iya, untuk supply. Alhamdulillah di angka 800. Underground. Si underground. Berarti kita nggak perlu sanksi lah. 800 kilo itu udah kelasnya udah beda. 800 iya, kilo. Itu sama produksi di bawah. Iya, sama di bawah. Abang pernah catat nggak berapa titik langganan abang kedai kopi yang pakai Kalau- produk abang? Kurang lebih di 12 lah, Bang. 12 kedai 12 kopi ya. ada pakai produk abang. Iya. Jadi buat teman-teman nggak perlu disangsikan lah ya. Siapa terjangnya ya. Enggak gini, 12 kali kopi aja bisa menghasilkan 800 kilo. Oh, iya. Itu dia. Oh iya, berarti ramai. Udah habis itu. Iya, amin. Kalau Alhamdulillah. terus nih bang, ini abang ada di jalan apa? STM ya? STM. Dan jalan STM ini lumayan crowded lah, rame. Banyak juga seputaran sini kedai kopi. Banyak. Lumayan Jadi, banyak. Apa nih? Iya. Apa ya bahasa? The power ya. Ya, the power ya kan. Di tengah gempuran kedai-kedai kopi yang Yang jadi sekitar abang. Instagramable yang lain-lain segala macem, gimana menurut abang? Aku itu Ya terlepas, sorry potong bang, Iya. terlepas kita bicara rezeki masing-masing Iya, ya. itu Terlepas itu ya. Terlepas itu dia ada satu lagi sebenarnya. Aku tidak pernah menganggap satupun kompetitor. Oke, kedai kopi lain ya. Ya, kedai kopi lain. Mau sebagus apapun, semewah apapun, aku tidak pernah menganggap kompetitor. Oke. Nah, habis itu terlepas yang satu lagi rezeki masing-masing. Iya. Nah, tapi akan kita bisa melihat nih, mereka punya produk apa yang kuat, dan kita harus punya satu produk yang kuat. Oke. Nah, jadi ketika ada mereka satu produk yang kuat, kita harus bisa narik orang dengan satu produk yang kuat. Nah, misalnya kayak biji hitam nih, Iya. ya kan, cold white, Banyak cold black, banyak lah kan. Orang ini banyak kali saya. Ya kan? Banyak kali saya kan. Jadi Tapi tetap ini tegak. gitu dah. Tetap harus ada pasti satu produk yang kuat. Ya. Ketika kita nggak punya satu produk yang kuat, aku rasa aku hari ini pun ya Tumbang juga. tumbang juga gitu. Cuman dari roast bean aja, mungkin jalan di mana-mana. Tapi kalau dari orang mau kemari, ya nggak tahu minum apa, sama kayak coffee shop yang lain ceritanya. Nah, Kalau bicara omset, banyakan di roast bean, di roastery atau di bawah nih bang? alhamdulillah sama. Oh, Bilang imbang sih ya? ya. Imbang. Imbang ya? alhamdulillah. Betul-betul. Terus bang, ini agak gimana ceritanya? Terbang sana terbang sini tuh. Nggak masalah tuh aman tuh. Abang kan orang Aceh. Iya. Kenapa abang berani-berani buka di Medan? Aduh, ya. Berani-beraninya ya. Berani-beraninya abang buka di Medan. Oke. Sedangkan abang harus nge-create pasar lagi nih kan, bentuk orang buat Itu betul. ras lagi. Iya. Kan Kenapa nggak di Aceh sana aja Kenapa main di Aceh ya? aja? Dan abang tahu culture di Aceh itu lebih sehat nggak? Sehat. Ya, oke, Culture di, nah, itu. iya ya, culture di Aceh sehat. Ya, mungkin dari ujung dulu ya. Culture di Aceh itu sehat. Iya. Di sana itu kalau kita ibaratkan punya di jalan ini, di sepanjang jalan ada 10 pintu ruko, itu bisa dibilang 6 atau 7 coffee shop. Ya. Samping-sampingan. Iya. Kelas satu tuh. Udah sebanyak itu ya? Iya, sebanyak Oke. itu. Dan nggak ada, maksudnya saling kalau di sini ada gini-gini lah Iya, sedikit iya. ya kan, ada gini-gini sedikit. Kalau di sana itu nggak ada. Maksudnya nggak Sehat kebentuk, lah ya. sehat lah. Ya, kalau mau duduk di sini ada orangnya, mau buka di sana Ya. ada orangnya. Terus Kenapa? kenapa berani buka ya? Karena Kenapa beraninya? Bukan di Medan. Karena- Sedangkan abang nggak kuliah di Medan. Iya. Keluarga dari Medan bang? enggak, keluarga family ada. Family itu jauh. Tapi basisnya tetap di sana ya? Basis di Aceh, basis di Aceh. Kenapa pilih di Medan nih? Karena memang udah netap di Medan. Jadi pertama di awal aku itu masuk Medan itu 2012 akhir, itu masih kerja di konsultan. Kerja ikut ke konsultan, ikut proyek, kerja sama orang lah. Kerja sama orang. Setelah itu punya rezeki, kayak aku bilang tadi 2016 kayak agak mentok. Gini-gini aja nih. Ikut. Terus kenapa berani? Ya beranikan diri aja. Karena pada saat itu beruntung juga, aku menganggap alhamdulillah punya kawan-kawan, kenal tempat yang dimana aku duduk, itu ngedukung gitu. Buka aja Mun, buka aja Mun. Kawan-kawan ya udah Mun buka aja gitu. Buka aja. Jadi begitu bilang, "Ya udah buka aja." Ya udah, bukalah. Beranikan diri lah, buka aja. Itu kalau di awal itu pernah dalam 1 minggu itu 1 hari nggak ada orang sama sekali. Waduh, Nggak berdasar ya? Survival luar Pernah. biasa tuh. Pernah itu, dan itu pernah. 1 hari itu nggak ada 1 orang pun pernah. Nah,
Jadi juga bang pernah aku lihat yang ini pembangunan jalan. Pembangunan. Oh, Siti ya, simpang depan ya. Ini berapa bulan bang? Itu gimana bang? Nah, itu gimana survive itu? Itu survive-nya memang kawan-kawan menurutku karena kepingin ngopi, mereka sampai parkir ke jalan-jalan depan loh. Jadi jalan kemari di depan ini di depan Kede itu lagi dia ada perbaikan gorong-gorong. Jadi memang nggak bisa lewat. Ya udah taruh papan satu, mereka lewat. Parkir pandi-pandi lah. Parkir pandi-pandi di sepanjang jalan. Jadi termasuk waktu Covid ya. Waktu Covid jam 9 wajib tutup. Ya udah pintu kita tutup, orang ada. Orang tetap ada. Karena memang kepingin ngopi. Itu rezeki tadi kita. Iya. Alhamdulillah. Bang Mun tuh pernah kalau nggak salah aku lihat story-nya Hinona. Kalau kawan-kawan mau ke Hinona lewat jalur ini gang sini. Iya, benar. Aku arahin parkir ke jalan Sukasopan di depan, parkirnya di situ, terus mereka jalan sendiri. Misalnya, ya udah jalan becek-becek lah. Seberapa kuat lah keinginan abang untuk buka usaha di Medan itu? Maksudku kayak mana lah, gak trigger kawan-kawan supaya berani ya buka aja usahamu, nggak usah banyak pikir, ya udah eksekusi aja gitu. Oh, Motivasinya lah. Kok motivasinya aku rasa dia pertama harus niat. Nawa itu dulu ya. Nawa itunya jelas, terus ada eksekusinya. Kalau cuma nawa itu tidak ada eksekusi sama aja. Iya. Nggak jalan tuh, Le, nggak jalan. Kalau kebanyakan kawan-kawan terhambat dengan masalah modal nih, Bang. Iya. Nah, itunya. Biasanya kalau modal maksudku kalau bicara soal modal kan bisa start awal tuh kayak aku. Iya. Nggak mesti kita misalnya kalau dia suka kopi, dia nggak mesti buka warung kopi dulu menurutku. Apa salahnya dia ngobrol sama Dika, ya kan? Aku nyuplai. Bang, aku masukkan kopi abang bla 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 ya. Dari hal yang paling kecil aja dulu. Iya. Bang, bagi aku jajannya boleh nggak bang? Iya. Nah, dari itu aja dulu. Dia padahal suka kopi, kepingin buka, tapi nggak punya duit. Belum ada rezekinya mungkin untuk buka suatu usaha. Ya udah, ngobrol sama Dika, ya kan? Aku ambil kopi abang dulu. Aku ambil kopi abang dulu ya. Jadi kupasarin kopi susu abang di Medan. Iya, bang ini berapa hari tahan? Call white-nya berapa hari tahan? 5 hari bang, abang kirim ya. Nanti aku yang pasarkan. Iya juga. Kan nggak mesti Solusi cerdas. Solusi cerdas tuh ya. Iya, Le. Kan gitu, Le. Nggak Karena mesti. kan anak-anak muda sekarang ya bang, salah satunya aku ya adalah orang yang masih muda? Masih muda bang. Ketakutan terbesar adalah memulai sesuatu itu karena modal bang. Modal. Rupanya ya salah satunya kawan-kawan bang pun ngasih solusi. Ya kenapa harus langsung buka? Ya hanya masarkan produk orang dulu nggak masalah. Nggak masalah. Itu nggak masalah. Itu nggak masalah. Dan itu maksudku tergantung niat dan kemauan. Jangan setengah jalan. Nanti setengah jalan ketika tidak ada pasarnya dia mundur enggak. Ketika udah pijak jalan gaspol udah. Jangan kasih rem, jangan kasih jangan ngerim lah, jangan ngerim. Injak terus. Terus nih bang, di tengah ramainya kedai kopi Kota Medan yang banyak buka, banyak juga yang tutup, gitu kan? Menurut abang skena perkopian Kota Medan ini gimana bang? Skena perkopian kalau di Medan sehat-sehat aja. Karena sehatnya gini, nggak mau ada musuh. Bukan, kita tidak boleh ada musuh memang. Nggak boleh memusuhi dan tidak boleh ada musuh ya kan. Jadi sehat itu dalam artian ya mungkin kalau ada yang tutup kurang pertimbangan. Kenapa dia harus coffee shop? Kan kalau mau mulai bisnis itu kan kayak nggak mesti coffee shop. Walaupun lagi menjamurnya coffee shop, kita nggak mesti ikut kan. Masih bisa kita buka usaha lain kan. Nggak mesti juga kayak tadi kita bilang nggak mesti kopi mesin kan. Kopi sharing juga bisa mungkin kan. Itu salah satu alasan menurut abang kenapa banyak yang buka tutup. Iya, banyak buka tutup. Ya hari ini orang punya uang ngelihatnya daripada, aku pengen buka kayak A. Kayak A, kayak B. Kayak B, kayak C gitu. Yang kalau yang punya uang kan gampang, tapi dia mungkin di tengah dia nggak mempelajari. Kopi itu nggak dari nol ya dia pelajarinya. Maksud, ibaratnya kalau Dika kan dari nol lah, katakanlah dari nol. Aku tuh dari nol gitu kan belajarnya mungkin. Alhamdulillah sampai hari ini masih bisa bertahan. Nah di saat Covid pun masih bisa bertahan. Nah ketika ada orang yang nggak siap, maksudnya cuma punya duit, dia cuma punya duit untuk ngebuka usaha. Dia tapi di tengah perjalanan, ketika dia nggak siap nih mentalnya, nggak mental bisnis nih. Setuju sih bang, setuju. Dalam sehari cuma laku 1 cup, dia nggak siap. Langsung down ya. Down. Bulan pertama dia nggak sesuai target, bulan kedua dia nggak sesuai target, bulan ketiga timnya dibubarin, bulan keempat jual aset. Betul. Ya itu relate sih. Yang Bang Mun itu memang ada beberapa kasus ku dengar gitu. Gitu.
Jadi banyak orang memang karena mungkin dia melihat tempat si A rame, kopi shop rame, ini kopi shop kayaknya peluang. Padahal Iya. dia nggak punya pondasi sebenarnya. Nggak punya pondasi dia cuma punya duit. Iya, nggak punya ilmu, nggak punya Iya. relasi, Iya. nggak punya temen circle perkopian. Kopian, iya. Kenapa orang harus nyobain kopi abang? Jadi ini produk Bang Mun, ini ya Hinona. Sorry bang, sebelumnya abang produksi hanya dari Aceh aja atau banyak? Aku sebenarnya lebih fokus punya Aceh karena Oh, memang dari Aceh. satu petani atau Oke. 1-2 petani di sana lah. Oke, jadi Bang Mun ini banyak produksi kopi dari Aceh. Kenapa orang harus cobain produk abang dan kenapa orang harus datang nih ke Hinona? Ke Hinona ya. Boleh abang jawab. Kalau kenapa harus cobain? Karena kalau kita bilang harus cobain, dia kalau dia memang suka kopi dia harus cobain semua nih. Oke. Jadi nggak hanya punyaku, punya Dika juga wajib Oke. cobain. Ya kan? Punya Dika wajib cobain, juga punya kawan-kawan yang lain, roastery lain. Aku sering saranin tuh Dik. Jadi ketika ada yang datang, Bang, aku mau minggu ini masuk punya Bang, nggak usah. Kalau bisa. Jadi gini, kalau untuk filter, kenapa nggak di custom aja? Satu Rotasi punya ya? rotasi. Rotasi, ya. Jadi dalam 1 minggu ini ada produk Dika, ada produk aku, atau ada produk siapa, Bang Jaki dan kawan-kawan yang lain gitu kan? Atau ada punya Agara. Jadi displaykan aja. Jadi nggak punya hari ini punya aku semua. Minggu depan punya Dika semua. Kan kita nggak tahu nih. Coba di Iya, custom iya. aja satu belanjaannya udah. Kalau ini kan tadi bahasa ini kan, biar gak ada musuh nih tadi yang keluar kan. Nah, Nggak boleh. ini dia. Iya, iya. Kalau bahasa jualannya nih bang, aku kan orangnya harus marketing kan, Iya, bang. iya. Ada cerita nih. Agak hard Iya, statement deh, Bang. kalau bahasa jualannya apa sih ini keunggulan dari produk abang ini? Mana tahu Oh. prosesnya gini, petaninya aku pantau sendiri atau Oh. ini bla 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 gitu. Kalau keunggulan khususnya ya wajib dibeli aja dulu. Biar Wajib tahu. beli. Ya, jadi nanti ada compare. Oke. Kita compare kan. Jadi kalau bilang keunggulan, aku lebih suka diajak komunikasi Dik. Oke siap. Jadi makanya aku bilang kalau mau beli roast bean, kawan-kawan bisa langsung ke jumpai aku atau ke lantai 2 lah, ngobrol lah. Kayak gini kayak gitu. Iya, jadi ngobrol. Jadi misalnya nggak cocok pun, Bang ini kurang pas gini gitu segala macam. Bang mau nyobain yang lain nggak? Oh. Ah. Dan ini abang beli langsung dari petani? Iya, langsung dari Boleh petani. ceritain dikit bang, dari petaninya, apakah kawan, prosesnya? Oh, petani itu usianya mungkin ya selisih 5 tahun lah di atasku. Jadi ada beberapa petani di sana. Pertama yang kenali kawan yang tadi, Sinopen. Yang awal tadi? Yang awal tadi. Jadi rantai dari dia itu nggak pernah keputus. Sampai hari ini? Sampai hari ini. Oke. Dari dulu dia kenalin sampai hari ini aku masih belanja sama abang itu, sama kawan-kawan juga yang ada di sana. Jadi sampai hari ini masih belanja. Kalau cerita prosesnya itu ada sih sesekali 2 kali aku coba dari petani yang lain. Oke. Kayak apa proses-proses natural extend, natural atau itu pokoknya aku coba-coba ke tempat yang lain ada. Tapi kalau untuk base aku nggak pindah-pindah. Jadi ini petani abang, siapa namanya bang? Kalau boleh tahu bang? Bang Adi. Bang Adi. Nah, jadi Bang Adi ini banyak proses yang di sana yang sampai hari ini abang pakai di sini, proses apa bang? Aku paling banyak keluar itu semi wash. Semi wash. Sampai hari Wet ini. hulling. Ya, kupas hull basah. Ya. Ya. Sampai hari ini itu paling banyak diproduksi dari Bang Adi. Iya. Untuk espresso base dan Espresso lain-lain. base ya. Robusta juga dari dia. Kalau lo tahu ini 200 gram bang. 200 gram. Jualnya berapa nih bang? 200 gram kalau yang honey itu di 110, yang washnya di 100.000. Oh, 110. Oh, jadi ini ya. teman-teman. 200 gram. Ini ada proses dry hull sama honey, produksinya Hinona. Ini digarap langsung sama Bang Mun, petaninya langsung antar ke sini. Iya. Derek ya. Di Kirim direct langsung, ya. Kirim langsung ke sini. Jadi buat teman-teman yang mau kopi seputaran Takengon, Aceh. seputaran Aceh. Oh, Aceh. Nah, nanti bisa hubungin Bang Mun. Abang green bean jual juga? Enggak. Enggak ya. Kalau green bean enggak jual. Kalau minta sekitar 2 kilo, Boleh. kan? Kalau kawan-kawan kita boleh semua. Nanti kalau Atas nama roastery kalau mau apa green bean kita saling support lah. Terus nih Bang, dari kemarin aku nengok Instagram, nengok posting-postingan teman-teman. Ini salah satu produk yang dari dulu pengen aku rasain. Ini Iya. adalah apa tadi namanya? Payah kali namanya. Kanahino. Kanahino. Full brew dari Hinona. Bang, boleh jelasin nih Bang, apa nih? Dia cold brew. Kalau dulu lah. Cold brew lah. Jadi, Ini enak kan? ya, jadi cold brew. Mana saya nggak norak kan? Kanahino itu kan aku udah jelasin tadi. Kanahino itu artinya sudah ada di sini. Sudah ada di Cold brew apa? Kita udah ada cold brew lah bahasanya gitu. Bahasa Nggak mau ribet ya, nggak mau ribet ya. Iya. Jadi keacehannya identitasnya mungkin lebih ada. Jadi itu pakai biji wine. Oh, ini wine. Wine.
Dari sana juga Aceh juga? Iya, Oke. natural extend proses itu, terus kita ferment. Kita tambahin liquid madu hutan. Oh, ini pakai madu hutan. Pakai madu hutan. Proses pembuatannya main rendam atau gimana? Rendam. Kita rendam minimal di 1 kali 24 jam. Minimal. Boleh kita boleh lebih. Air panas, air dingin? Air suhu normal. Suhu normal? Iya. Oke. Oke. Immersion ya? Nah, Dapat resepnya. cari wine, rendam suhu normal, Iya. 1 kali 20 jam, madu hutannya kalian cari sendiri. Pandi-pandi lah ya. Bang, closing statement buat penonton dan buat teman-teman ya siapapun yang nanti dengar cerita-cerita kita ini, Abang ada masukan nggak buat pengusaha-pengusaha kopi baru atau barista-barista baru dimanapun berada atau pemain-pemain kopi baru? Ada pesan nggak nih Bang? Karena kan sekarang, karena sekarang kan tau lah barista kerja 2 bulan pindah sana, pindah sini, baru masuk kopi baru 3 bulan udah Ganti sana, ganti sini. udah Gitu. ini, baru ngerosting 2 kali. Tiba-tiba jadi roster. Ada masukan nggak nih Oke. Bang? Oh, sorry. Ada ya. Keceplosan. Jadi kalau buat kawan-kawan yang kepingin buka usaha, pelajari usahanya. Pelajari dulu ya. Pelajari usahanya. Habis itu termasuk dia kepingin jadi barista, ya tekuni baristanya. Nah, jangan semua mau gitu. Satu-satu dulu. Dia mau ngebar, pelajari baristanya. Dia mau buka usaha, pelajari usahanya. Balik ke tadi yang pertama, niatnya harus ada. Ketika orang cuman kepingin, niatnya nggak jelas, itu sama aja dik, nggak bisa tuh. Iya, iya. Menurutku nggak bisa. Memang Iya, betul. hanya ikut-ikutan, hanya wah kawan aku Lagi ngebar tren, nih. iya, iya. Terus nanyain, "Bang, ada peluang ngebar nggak kawan aku di gini." Nah, itu kan untuk ikut tren aja, tapi nanti di dalamnya dia nggak mau tahu apa-apa dan itu satu salah. Berarti menurut Abang pengusaha, kita bicara di lingkup kopi nih ya, baik Nah. dia roastery ataupun coffee owner ataupun barista, menurut Abang salah nggak ketika dia itu nggak paham kopi tapi menyerahkan uang dia itu misalnya ke konsultan atau ke orang yang udah paham, ini kau gaji running gitu, menurut Abang gimana? Kalau ditanya pendapatku pribadi, aku menganggap itu salah. Salah ya? Salah. Kita harus tahu apa yang mau kita buat, baru kita buat. Oke. Berarti si owner pun harus paham dulu Paham, semua ya? paham. Minimal dia nggak paham 100%, dia paham 50%. Pola dasar dia wajib tahu. Ini kopi dari mana? Kopi ini bisa jadi apa aja? Itu dia harus tahu. Ketika dia nggak tahu, dia lebih bagus nggak usah buka. Oke. Itu meminimalisir cheating ya? Iya, minimal cheating ya. Jadi kalau iya wajib itu wajib tuh. Harus jelas kan? Iya, harus jelas. Jangan cheating ya di nanti tiba-tiba mana nih bahan baku habis Kadang gini. trust orang, misalnya kan aku punya uang banyak. Kamu bilang itu kan? Enggak. Bahan baku habis, duitnya nggak ada. Kan? Jujur aja kamu ngomong itu kan? Kadang-kadang aku trust, misalnya aku punya orang kaya raya. Dik, mau buat dulu kedai kopi. Ini uang yang kalian kerjain. Nggak ngerti sih kawan nih, kita setel lah. Itu Iya, dia. dan itu banyak terjadi kan? Banyak. Sampai hari ini aja aku masih ada dengar Bang. Ada. Kayak gitu. Biasanya Betul. Dia punya duit. Nah, kau buka kan dulu kopi shop. Banyak. Kau atur barnya, kau atur ini dia nggak Iya, paham iya. apa-apa, cuma punya Iya. duit kan. Tapi buktinya nggak bertahan lama kan. Iya, Nggak bertahan. Iya. Jadi itu tadi lah pesan dari Bang Mun. Tapi setuju sih aku. Setuju. Aku setuju kali lah dengan masalah kalau kalian mau buka suatu usaha, ya Pelajari. sebenarnya pelajarin dulu lah pondasinya. Macam Bang Apapun Mun itu, bilang, ya. seenggaknya 50% kita paham lah. Iya. Kayak kita mau ngebar, seenggaknya kita bisa kalibrasi mesin Kalibrasi, dulu iya. gitu kan. Barulah ke menu sana, menu sini. Oke. Abang termasuk orang yang idealis nggak nih kalau bisa manual brewnya lah di push. Oh, enggak. Jangan kopi susu aja. Abang orang yang kayak gini Enggak. kan sekarang masih ada Iya, kan? Masih. Mungkin aku juga dengar beberapa ada kawan-kawan yang masih idealis. Nggak masalah. Mereka mungkin punya pemahaman sendiri. Abang yang gimana nih? Aku nggak yang idealis karena ketika udah jalankan bisnis, ya udah apapun yang bisa dijual menurutku, Menghasilkan. ya udah menghasilkan lah. Intinya cuan kan? Iya, intinya cuan. Jadi nggak usah bertahan. Jangan maksudnya kalau aku menurutku terlalu bertahan di arah kopi, aku nggak mau jual non kopi. Wah itu parah juga ketika ada Dika datang sukanya kopi, si istri nggak suka kopi, terus aku harus nawari apa? Berarti Abang nggak menutup diri lah ya untuk Oh produk-produk enggak, yang aku lainnya. enggak. Aku kalau untuk produk tidak menutup diri, non kopi pun aku punya gitu. Karena sampai hari ini ya menurutku kalau memang kita mau kopi-kopi aja ya buka slow bar aja kan. Iya. Ya memang nggak ada Nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain, betul. Orang datang ke situ memang mau Ngopi. ngopi. Iya.
Oke, terima kasih buat Bang Mun buat waktunya. Terima kasih buat sharing-sharingnya juga. Kesimpulan yang bisa aku ambil dari obrolan hari ini buat kawan-kawan adalah ya belajar dulu. Apapun apa yang mau kita mulai itu harus kita pelajari dulu segala sesuatunya. Jadi jangan melulu karena tergesa-gesa karena keinginan kita untuk mencari uang yang begitu gencar tanpa harus ada mempelajari, itu bisa jadi sesuatu yang buta. Itu sih kesimpulan yang utama. Iya. Ya kan? Oke, kawan-kawan penonton Biji hitam. Jangan lupa subscribe, like, komen, and share video kali ini. Mudah-mudahan berguna bagi kawan-kawan. Ya bisa menjadi bahan acuan untuk membuka bisnis ya, Dek. Ya. Oke. Mana tahu yang menurut kalian bermanfaat atau mau nanya-nanya nanti seputar kopi Aceh bisa langsung DM Bang Mun. Yang mau nanti bintang tamu selanjutnya siapa, nanti teman-teman bisa Komen. Di komen. siapa Kemana? nih kira-kira gitu kan. Oke, itu aja dari kami bertiga, dari aku Dika, Bang Sule dan Bang Mun. Itu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.